Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puja dan syukur pada Allah. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana Ini pertemuan yang keberapa sama Umi? Nggak ngitung. Nggak ngitung. Sekarang sudah gimana rasanya jadi YouTuber? Biasa aja. Biasa aja. Karena nggak ada berubah ya. Dan Alila pada hari ini menemani untuk ngobrol ya. Kenapa sih Alila terus ada netizen yang bilang kenapa nggak sama Gozi gitu? Gozinya masih belum mau. Ya, dan Ayah juga masih belum mau ya. Jadi ya stuck sama Alila ya. Karena Alila belum ngasih option yang lain. Dan hari ini kita coba akan ngobrolin tentang, sama seperti biasa kan, Abi belum ngasih tau Umi kan? Belum. Tahu nggak kenapa Abi nggak ngasih tau Umi? Biar alami. Ya, biar spontan pertama. Karena menurut Abi spontan itu adalah priceless. Karena Abi juga mampu untuk bisa, Abi berusaha untuk bisa mengantarkan pada netizen-netizen yang juga mungkin bertanya-tanya. Dan menurut Abi reaksi Umi itu adalah salah satu reaksi netizen. Nah, itu bisa jadi salah satu patokan gitu ya. Kita akan bahas tentang harta. Kita akan bahas tentang uang. Dan Umi tahu kan sekarang banyak sekali kan orang-orang ya tentang yang sangat kayak ini balik lagi ke masa lalu ya Umi ya. Iya. Kayak orang tuh kayak berlomba-lomba dan mereka itu berusaha untuk mengindikasikan bahwa kesuksesan itu adalah dengan uang, betul nggak sih? Ya. Nah, menurut Umi gimana itu kira-kira? Ada komentar nggak awal-awalnya? Tentang orang-orang yang sekarang pada kayak kalau bahasa zaman sekarangnya flexing. Abi udah pernah ngasih tahu belum sih tentang flexing? Sudah ya, tentang orang-orang yang mereka itu kayak di dunia media sosial mereka senantiasa untuk mengekspresikan diri mereka, punya mobil yang terbaru, mobil yang termahal, makan makanan yang paling mahal kayak gitu, terus dibuat konten dan segala macam. Nah, itu adalah bagian daripada flexing atau orang-orang yang kayak dalam tanda kutip bahasanya pamer kekayaan. Nah, menurut Umi fenomena kayak gini gimana Kalau Umi sih nyorotinya lah, karena memang waktu itu Umi juga pernah ngomong sama Abi ya. Bi, kenapa sekarang jumlah like hijab Alila, jumlah like postingan dakwah kita kok kayak berkurang gitu loh. Mungkin nggak menjadi pembahasan yang menarik. Dulu fenomena hijrah ketika tahun 2010-an ya Bi? 2011, 12 ya? 2011, 2013 gitu ya. Itu kan luar biasa ya, orang mau bicarakan tentang hijrah, tentang kepengen lebih baik. Itu responnya luar biasa gitu. Yang kerasa banget ketika ngeliat dakwahnya hijab Alila, yang situ tuh kerasa banget zaman Twitter waktu itu tuh sangat responsif banget netizennya. Dan awal-awal Instagram ya. Bener, itu luar biasa. Terus kesini kan jumlah like-nya tuh benar-benar beda banget. Terus Umi suka ngeliat orang-orang yang di situ tuh kan Umi orangnya sebenarnya kudet ya, kurang update gitu kan. Cuman karena tiba-tiba muncul orang-orang tuh posting mobil-mobil mewah. Makanya bilang, Abi kok sekarang orang-orang itu tertariknya mobil mewah, private jet. Bener, ketika ulang tahun dikasih hadiah mobil mewah gitu. Terus habis itu Umi belum pernah dikasih mobil mewah ya? mau deh. Nanti ya. Gitu. Jadi Umi pun tanya sama Abi, kok sekarang arahnya ke sini ya Bi gitu kan. Jadi Umi waktu itu sharing sama Abi, dan memang fenomena ini ternyata lebih menarik ya dibandingin bahasan tentang dakwah, tentang hijrah kayak gitu sih kalau gue ngelihat sekarang. Dan memang sebenarnya ini bukan hal yang baru ya. Karena kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, sekitar bukan pertengahan tapi tahun 2000-an awal ya. 2010 lah ya. 2005, 2006, 2007, lalu kemudian ya sampai 2012 atau 2013 kali ya. Itu yang terkenal itu adalah orang-orang yang memang motivator untuk bisa dapat uang. Iya, benar. Jadi motivator yang bisa ibaratnya ngasih cara gimana bisa kaya. Nah, dan hari ini balik ya, artinya retro ya. Kalau kita lihat memang yang namanya tren itu selalu retro, dan ternyata nggak hanya pada tahun 2000-an juga. Sebenarnya kalau kita bicara tentang masalah harta itu kayaknya sepanjang sejarah manusia. Karena Abi pernah baca di satu penelitian ya tentang happiness, itu penelitian di Stanford atau di Oxford ya nanti di Harvard Harvard University itu pernah meneliti tentang satu tema tentang happiness, kebahagiaan. Jadi apa sih yang membuat orang tuh bahagia? Ternyata netizen itu menjawab yang membuat mereka bahagia. Netizen pada zaman now itu ada dua. Pertama adalah famous, yang kedua adalah rich.
Jadi kaya dan terkenal itu yang membuat mereka bahagia. Maka orang-orang mencari itu semuanya. Itu menurut mereka. Tapi iya atau tidaknya nanti kita juga coba akan bahas ya. Bukan untuk menjudging enggak, tapi kita cerita ya tentang diri kita sendiri. Karena setiap orang tuh pasti menginginkan harta sebenarnya. Maka di dalam Al-Qur'an juga diceritain tuh. Dulu zaman dulu tuh ada juga flexing. Jadi ada flexing. Yaitu siapa? Di zamannya Firaun deh. Jadi Firaun itu ketika dia tahu bahwasannya dia didatangin Musa dan Musa itu mendakwahkan al-haq gitu kan ya, kebenaran kepada Bani Israel yang waktu itu diperbudak sama Firaun, maka orang-orang Bani Israel ini dalam tanda kutip matanya silau dan matanya itu kemudian berbinar-binar ketika melihat flexing yang dilakukan oleh Korun. Jadi Korun tuh pernah melakukan flexing, yaitu adalah dia itu kayak bawa kunci penyimpanan hartanya tuh dibawa sama orang-orang binaragawan ya, kira-kira begitulah. Nah, jadi itu juga pernah ada. Maka salah satu ujian yang paling besar di dalam Al-Qur'an juga selain daripada ujian wanita adalah ujian harta. Karena kebanyakan orang ini juga karena harta mereka tidak mau lepas daripada keburukan yang mereka lakukan. Jadi ini fenomena flexing ini adalah sesuatu fenomena yang biasa dan bukan baru-baru ini aja. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh lagi, bagi Umi harta itu apa sih sebenarnya? Kan selama ini kan Umi kan dikenal adalah pengusaha dan kita udah pernah bahas sih sebenarnya. Cuman kita mau in depth lebih dalam lagi. Menurut Umi harta itu apa sih? Definisi harta dan apa sih bagi Umi harta? Jadi bukan definisi lah, tapi bagi Umi sendiri harta itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau ngomong kita di kayak video kayak begini tuh ada khawatiran jangan-jangan saya Umi nggak sampai seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa yang Umi rasa aja. Kalau Umi inget zaman dulu kenapa Umi kepengen punya uang ya, salah satunya dulu ketika dakwah itu kok kayaknya sulit banget kalau kita itu kepengen bikin acara. Kemudian misalnya apa spesifiknya? Spesifik dulu tuh kayak tempat acara aja. Kita itu nggak punya tempat acara, kemudian di situ minjem kepada masjid juga kayaknya sulit banget, dipersulit gitu, nggak mudah gitu. Minjem masjid belum tentu dikasih. Dipersulit. Dan teman-teman jangan lihat sekarang ya. Kalau sekarang ya masjid-masjid berebut. Karena zaman sekarang. Zaman dulu ketika belum ada gelombang hijrah. Berapa ya biar 2009 2010 ya. Ketika kita di Jakarta ya. Ketika kita di kampus juga sama. Iya benar, sulit juga. Nyewa masjid belum tentu dikasih. Sewa gedung mahal banget. Iya. Terus apa lagi? Ya dari situ juga pernah waktu itu lagi ada kajian kita diusir juga pernah. Jadi diusir gara-gara nggak bisa bayar. Enggak, padahal itu tanah wakaf, gedung wakaf gitu kan. Itu pengalaman Umi ya. Pengalaman Umi juga ada. Ya pasti dari situlah Umi juga berpikir kalau punya uang kayaknya ini ya apa namanya? Kayak kalau punya uang kayaknya masalah ini selesai. Benar gitu. Jadi terus dakwah juga dulu sulit banget gitu. Jadi benar famous tadi itu penting banget ketika Abi sudah dikenal, Abi juga dikenal, mau bikin acara itu ngundang orang lebih mudah gitu ya. Cuman larinya kepada dari manfaatkan untuk dakwah gitu loh. Itu tuh lebih enak banget gitu. Berarti harta itu tidak melulu dan pasti haram ya? Iya, benar. Tidak melulu dan pasti orang-orang yang mengumpulkan harta itu adalah orang yang salah. Iya. Berarti harta ini tidak ada nilai pasti benar atau pasti salah. Iya. Artinya di dalam Islam itu kalau Abi lihat ya, sebelum kita sampai pada satu pandangan terhadap harta ya. Berarti kalau Umi nih, pertama kalau misalnya nggak punya harta waktu itu susah untuk cari tempat. Iya. Lalu kemudian kalau ada pembicara yang datang kita juga nggak bisa ngasih kafalah yang proper. Benar, atau ongkos transport ya tuh. Bahkan kita nggak bisa jemput pembicara. Benar, nggak punya. Ketika datang juga kita nggak bisa memuliakan pembicara. Ya. Atau segala macam hal lah. Abi masih ingat dulu ketika Abi halqoh. Itu kan ketika setiap hari kita halqoh tuh kan kita ngumpulin ini ya, bukan setiap hari, setiap pekan. Setiap pekan dulu. Setiap pekan kita halqoh itu kita kayak iuran, gitu kan ya. Kita kayak iuran untuk supaya kayak mempermudah proyek-proyek dakwah. Abi ingat banget dulu ketika Abi kuliah, itu ketika Abi masih disupport sama Papi, gitu kan ya. Itu Abi dapat uang lumayan dulu. Zaman dulu tuh ketika di IPB Umi dapat berapa yuk? 300.000 sebulan. 300.000 per bulan. Tahu nggak Abi dapat berapa? Abi dapat 1 juta per bulan. Biasa itu gede banget ya. 1 juta per bulan itu gede sekali. Dan dengan 1 juta itu Abi bisa ngasih setiap pekan. Abi ngasih 50.000. Di saat rata-rata orang ngasih 5.000, Abi bisa ngasih 50.000. Sama 5.000 juga. Itu kayak rasanya bangga banget. Bisa ngasih 50.000 untuk project-project dakwah, untuk program-program
dakwah gitu ya. Tapi pernah setelah Abi nikah sama Umi, ini bagaimana kehidupan Abi jadi berubah total gitu kan ya. Abi jobless dan Abi nggak punya apa-apa, dan Abi inget banget Abi cuma ngasih 1.000 atau 2.000 per halqah. Gitu kan ya. Ketika Abi mau nyumbang, Abi cuma bisa 1.000 atau 2.000, rasa sedih banget. Sementara teman-teman Abi yang sudah kerja tuh minimal 10.000 atau 20.000. Bahkan Abi pernah nggak ngasih sama sekali. Karena memang nggak punya uang. Dan Umi tahu kan masa-masa itu kita makan aja kadang-kadang sebungkus nasi padang yang 5.000 itu berdua. Gitu kan ya, yang kita beli di bawah apartemen itu ya. Nah, jadi itu kan adalah salah satu yang kita pernah alami. Intinya nggak ada uang itu juga akhirnya kita nggak bisa leluasa dalam berdakwah gitu maksudnya. Maka bagi Umi uang itu adalah sesuatu solusi untuk dakwah. Berarti uang ini tidaklah bernilai pasti baik atau pasti buruk. Sehingga kalau ada orang yang berkata bahwa seorang muslim itu wajib kaya, Abi tidak setuju juga. Karena kalau wajib kaya, berarti kalau dia nggak kaya, berarti dia melalaikan kewajiban. Jadi di dalam Islam tuh tidak wajib kaya, tidak juga harus miskin. Paham ya maksudnya ya? Tidak juga wajib miskin dan tidak boleh kaya, enggak juga. Jadi kaya ini atau harta ini di dalam Islam adalah wasilah. Wasilah itu apa? Sesuatu yang mengantarkan, perantara pada tujuan. Kayak gini nih misalnya. Sering nggak sih Umi dengar anak-anak muda kalau misalnya mereka ketemu satu sama lain, mereka bilang sama pacarnya gitu kan ya, pada pacaran, Dek, uhibbuki fillah. Dek, aku mencintai engkau karena Allah. Lalu kemudian ceweknya berkata, Masya Allah, uhibbuka fillah. Saya juga mencintaimu karena Allah. Mencintai karena Allah itu berarti ketika kita mengatakan Abi mencintai Umi karena Allah misalnya, berarti Umi adalah wasilah Abi untuk meraih ridho Allah, untuk meraih cintanya Allah, kan gitu kan ya. Artinya wasilah itu hanyalah perantara. Kayak contoh kita mau pergi ke Turki, wasilahnya naik ya pesawat. Misalnya. Nah, berarti pesawat ini adalah wasilah. Berarti kalau ada orang ketika dia pergi ke Turki dan dia cuma mau di pesawat doang, dan dia cuma mau di situ dan nggak mau keluar-keluar, berarti dia nggak ngerti tujuannya apa. Harta juga sama. Harta itu bukan tujuan, tapi harta itu cuma sebuah wasilah, sebuah perantara. Tapi sayangnya kebanyakan orang ini justru stuck di wasilah. Dan yang Abi khawatir adalah gini deh, yang Abi khawatir. Abi pernah membahas tentang harta ini berkali-kali. Abi bilang kita cukup sedih dengan orang-orang yang kayak tadi ya, flexing gitu kan ya. Lalu kemudian dia kayak pamer dengan hartanya dan segala macam. Memang benar harta ini adalah sebuah wasilah. Jadi tidak haram juga orang punya harta, tidak haram juga orang kaya. Abdurrahman bin Auf sekali infak bisa miliaran, bahkan puluhan miliar, dan itu benar-benar membantu Islam gitu ya. Nggak salah dan nggak dosa punya harta. Tapi seperti apa cara menggunakan harta? Nah, setelah Umi kemudian berada dalam keadaan sulit gitu kan ya, kita dalam keadaan sulit dan susah, akhirnya Allah bukain kita jalan. Kita jadi bisa punya usaha, lalu kemudian kita bisa punya penghasilan yang lebih daripada kita dulu, dan kita berusaha agar apapun yang kita punya ini untuk balas dendam, benar nggak? Iya. Balas dendam apa? Kita coba untuk bisa punya tempat. Kita fasilitasi orang, kemudian apa yang kita dulu nggak punya gitu kan. Kita berusaha untuk semuanya itu untuk seperti yang kita doa dulu. Karena begitu kita nggak punya uang, kita jadi tahu seperti apa sulitnya nggak punya uang untuk dakwah. Maka ketika kita punya uang, kita harus balas dendam. Yang kita nggak bisa lakukan dulu, atau yang dulu kita rasakan, yang lain nggak boleh rasain lagi. Yang lain kemudian harus lebih mudah daripada kita, kan gitu. Nah, maka ini adalah orang-orang yang dikatakan dalam salah satu hadis itu boleh hasad pada dua perkara. Hasad dalam arti ghibthah, yaitu adalah menginginkan. Yaitu adalah hasad dalam arti positif, iri dalam arti positif. Iri dengan orang-orang yang punya uang, membelanjakan hartanya siang dan malam. Bagaimana caranya hartanya itu semuanya diinvestasikan untuk Allah. Kalau bahasanya itu adalah orang yang senang untuk menginfakkan harta di jalan Allah, untuk program dakwah, untuk sedekah, untuk apapun itu seperti orang-orang yang pelit sebenarnya. Kenapa dia pelit? Karena dia nggak mau bagi-bagi orang lain pahalanya, jadi dia mau ngambil semuanya, gampangnya gitu ya. Dia pelit supaya dapat akhirat banyak, atau karena dia nggak bisa bawa harta sendiri, dia titipin orang lain hartanya itu supaya orang lain yang bawa harta dia nanti untuk ke surganya Allah. Nah, itu kita senang. Tapi problemnya sekarang adalah ada orang-orang yang ketika dia punya harta itu dia menjadikan harta itu sebagai tujuan, sehingga orang ketika ngelihat itu bukannya dia pengen taat, tapi justru dia
dia bukannya pengen taat, tapi dia justru terlalaikan dan terbuai dengan wasilah itu, dengan dunia itu. Paham nggak sih maksud Abi? Ya, paham. Jadi orang tuh di dalam pikirannya itu bukan lagi pengen untuk ketaatan, pengen untuk infak, pengen untuk program dakwah, tapi memiliki kemewahan dan kenikmatan itu. Paham gak sih dia maksud Abi? Jadi orang ketika lihat, oh kalau lah aku punya mobil kayak gitu, aku bisa beli tas branded, aku bisa jalan-jalan ke luar negeri, lalu aku bisa kemudian apa lagi, punya rumah luas, lapangan golf, kemana-mana, kemudian bisa naik bisnis, naik pesawat jet pribadi dan segala macam. Akhirnya di kepala orang gitu, hedonnya yang masuk. Nah, jadi artinya gini, sebelum kita masuk ke langkah lebih lanjut lagi, Abi pengen kasih tau gini, apa beda antara orang yang menjadikan hartanya itu sebagai kebaikan dengan orang yang tidak menjadikan harta sebagai kebaikan? Menurut Umi apa kira-kira? Sebelumnya sini dikit. Nah, itu. Ya deh. Umi jauh-jauh banget. Ya gimana? Soalnya biar bisa lihat Abi gitu loh. Gitu. Kan udah lihat Abi terus. Oke. Ya gimana? Iya. Kalau orang yang untuk kebaikan tentunya nggak kepengen dia terlihat kemewahan dia gitu. Jadi kayaknya cukup. Tapi boleh nggak sih menikmati harta, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja gitu. Nggak ada salahnya ya? Nggak ada salahnya. Oke. Cuma itu kan pilihan ya. Oke. Pilihan untuk dia mau milih menghabiskan hartanya. Ibaratnya kita tahu bahwa di sana aja kita sering ketemu anak-anak Suriah yang di situ bahkan nggak bisa makan ya, di Turki sering banget itu. Mereka punya rumah kedinginan ketika musim dingin. Dan kita nggak tegel juga kalau seandainya kita beli tas branded sampai miliaran gitu misalkan gitu kan. Sementara di sana. Pengen nggak sih punya tas branded? Enggak sih. Serius. Makanya aku bilang aku tanya sama Pipi, Umi normal nggak sih sebenarnya gitu kan ya? Oh, karena fully normal. Karena kalau sampai Umi beli tas branded gitu kan ya, kayaknya itu tidak cocok untuk jadi istri Abi. Aduh. Ya, oke. Terus gitu. gimana? Berarti indikasinya tadi ya? Gimana indikasinya gitu? Ya kalau menurut Umi sih tadi. Jadi apa yang dia punya ya nggak harus kita harus expose kepada orang lain tentang apa yang kita punya, misalkan mobil mewah kita atau mungkin tas kita, itu boleh-boleh aja sih. Mungkin teman-teman Umi juga banyak banget kok yang punya mobil mewah kemudian juga tas branded ya, selalu kita sampaikan ya itu nggak masalah. Cuman ya ya sebisa mungkin infaknya lebih besar doang itu kalau jamaahnya Umi gitu kan ya, supaya mereka dalam hal ini ya karena mereka masih hedon masih ada gitu loh. Cuman kita arahkan aja supaya mereka itu berinfaknya lebih besar daripada pembelanjaan dia gitu loh. Betul. Cuman dalam hal ini kalau untuk Umi sendiri ya memang ketika orang yang memakai hartanya untuk kebaikan ya tentunya di sini nggak kepingin terlihat bahwa dia tuh kaya, itu kalau versi Umi ya Bia. Tapi kalau sekarang yang Umi lihat itu orang-orang yang tadi Abi ceritain itu ya sedih juga sih buat Umi ketika ngelihat mereka dengan kekayaan mereka. Entah kadang-kadang misalnya sama Bibi, mereka sebenarnya orang kaya nggak sih sebenarnya gitu kan ya. Kok mereka itu bisa sampai seheboh itu ininya kekayaannya. Orang kaya gitu. itu nggak perlu pengakuan, masalah gitu. Iya. Setahu Abi orang kaya itu nggak perlu pengakuan. Ngapain lagi dia perlu pengakuan orang? Kalau masih perlu pengakuan bagi Abi dia lagi promosi. Dia lagi promosi usaha atau dia lagi promosi sesuatu untuk terlihat bahwa dia kaya gitu ya. Untuk terlihat bahwa ikut aku, nanti aku juga bisa bikin kamu kaya. Jadi kira-kira begitu. Oke, jadi itu indikasi buat Umi ya. Kalau indikasi buat Abi coba sedikit lebih spesifik ya. Kalau indikasi buat Abi ya. Pertama, nggak ada masalah kita itu punya harta dan nggak ada masalah menikmati sesuatu yang bersifat duniawi. Kita juga tidak mengatakan bahwa Anda itu kalau misalnya berdakwah di dalam Islam maka mobil Anda harus mobil zaman dulu yang sudah bunyi semua kecuali remnya, kecuali klakson kan gitu kan ya. Enggak juga gitu. Kita boleh memiliki mobil-mobil yang dalam tanda kutip mobil-mobil yang nyaman. Hanya saja kita harus tahu bahwasanya itu semua kita manfaatkan untuk apa dulu. Jadi kita tuh memiliki sesuatu itu tujuannya adalah untuk tujuan kebaikan. Maka kita katakan ini adalah wasilah. Kalau memang perlu ya sudah nggak ada masalah. Tapi kalau menurut Abi, beli ya, mohon maaf ya kalau ini agak berbeda. Beli tas yang lumayan bagus nggak apa-apa. Tapi mbok ya kita tuh agak sedikit melek gitu loh. Masa tas harus nilainya 300 juta? Masa tas harus nilainya 2 miliar misalnya? Kenapa? Karena tadi problemnya adalah kita punya masalah yang lebih besar. Dan ketika kita terus-menerus mengasah diri kita dan membuat diri kita tuh menikmati duniawi, maka kenikmatan akhirat itu jadi berkurang buat kita. Dan hati kita tuh menjadi less sensitif terhadap hal-hal yang bersifat akhirat. Karena kita sudah kebanyakan untuk dalam tanda kutip menikmati dunia. Nah itu adalah yang pertama. Yang kedua, bagi Abi secara pribadi, bahwasanya yang namanya harta itu kalau seandainya dia benar-benar harta yang memang karena Allah, itu pasti akan bertambah kebaikan.
ziyadatul khair. Itu namanya harta yang berkah. Berarti dia beli mobil yang bagus, itu bisa mengantarkan dia dakwah lebih banyak. Ketika dia punya rumah yang bagus, itu bisa membuat dia lebih taat pada Allah. Ketika dia punya misalnya tas yang bagus, itu bisa membuat dia lebih taat pada Allah. Tapi kalau seandainya apa yang dia beli, apa yang dia pakai, apa yang dia lakukan, itu kemudian dia bilang ini karena Allah, tapi ternyata tidak menambah ketaatan. Malah kemudian menambah orang-orang yang melihat itu untuk jadi sekuler, duniawi. Jadi melihat bahwa kesuksesan tuh dinilai dari itu. Menurut Abi itu tidak berkah. Karena tidak bertambah ketaatan. Kan udah Abi bilang kan, tiap kali kemudian kita mau beli yang baru, misalnya apapun, ini berharga nggak sih untuk ketaatan? Abi beli kamera ini misalnya. Kenapa Abi beli kamera ini yang cukup bagus? Karena Abi mau pakai untuk dakwah. Tapi begitu kita mau beli sesuatu yang lain, kayak HP misalnya, Abi jadi mikir, ini HP benar-benar Abi perlu nggak? Kalau belum mati dan belum benar-benar selesai, itu kayaknya Abi nggak bakal ganti sebenarnya. Kenapa? Karena iya, yang Abi pikir manfaat dakwanya apa? Karena kalau Abi beli sesuatu dan ini tidak menambah kebaikan Abi kan jadi pertanggungjawaban di sisi Allah. Allah kan tanya, walatus alunna yauma idzin anin na'im. Maka setiap kenikmatan itu akan jadi pertanyaan oleh Allah nanti di yaumil kiamah. Nah, yang berikutnya lagi, berarti indikasi udah jelas ya bagi kita ya. Rasulullah bukan nggak bisa kaya. Rasulullah milih untuk jadi biasa, bahkan berkekurangan. Untuk jadi contoh bagi umatnya. Karena gini, bagi orang-orang kayak kita, Dik, kalau kita itu bermewah-mewahan, itu menyakiti orang loh, Dik. Jadi bagi orang-orang yang sudah memilih bahwasanya mereka itu hidup untuk dalam kebaikan, atau hidup untuk mendakwakan Islam, ketika mereka bermewah-mewah, itu jadi sebuah, menyakiti orang lain gitu loh, Dik. Paham gak sih maksudnya? Orang-orang lihat, Ustadz kok gitu sih? Atau ulama kok gitu sih? Kayak gitu-gitu. Nah, tapi kalau dia pengusaha, menurut Abi, kalau dia punya mobil bagus, itu menginspirasi. Wah, aku pengen jadi kayak dia supaya kalau aku nanti jadi pengusaha, aku bisa kemudian untuk membantu program-program dakwah. Aku bisa untuk menginfakkan hartaku sebagaimana Abdurrahman bin Auf membantu Rasulullah dalam kemudian menegakkan Islam, kayak gitu-gitu. Nah, ini kan adalah sesuatu yang baik ya, dia. Nah, ini masuk ke proses yang selanjutnya. Tapi yang namanya fitnah dunia makin lama itu makin beragam, Dik. Kalau mobil kan dulu kan ada SUV dan ada sedan. Sekarang ada mobil hybrid. Iya. Antara SUV dan sedan jadi satu. Jadinya orang bilang mobil hybrid atau mobil cross. Sekarang juga sama. Ada orang-orang yang soleh dan ada orang-orang yang soleh punya harta dan orang-orang yang hedon punya harta. Jadi orang ada yang harta untuk kebaikan, ada orang yang harta yang untuk hedon. Sekarang hybrid. Sering nggak lihatnya kayak gitu? Ya. Paham nggak sih, Dik? Paham. Walaupun Abi nggak usah ngomong terlalu banyak di sini ya. Tapi sebenarnya orang-orang yang terlihat sangat Islami, terlihat sangat-sangat spiritual, terlihat sangat-sangat untuk Allah di jalan Allah. Tapi sebenarnya mereka ini cuma bisa dipuaskan dengan duniawi. Dan ketika itu beralih kepada urusan akhirat, tiba-tiba semuanya itu jadi nggak menarik bagi mereka. Dan Abi selalu khawatir bahwa orang itu adalah Abi. Paham gak sih, Dik? Abi ngomong bahwa kita tuh usaha untuk Allah, kita tuh usaha untuk MSH misalnya, kita tuh usaha untuk membiayai dakwah, tapi ternyata pembelanjaan Abi lebih banyak untuk memuaskan diri Abi sendiri. Itu Abi paling takut. Makanya dulu kalau gampangannya ya, Abi bilang sama Umi, jangan sampai rumah kita lebih bagus daripada musola. Kalau rumah kita punya AC, musola juga harus punya AC. Jangan sampai kemudian kita itu pembelanjanya lebih banyak daripada dakwah. Kalau misalnya kita punya duit untuk beli mobil 200-300 juta, maka jangan sampai kita tuh segan mengeluarkan 200-300 juta untuk dakwah. Hybrid kayak gini, Umi pernah lihat gak? Dan bagaimana kira-kira pendapat Umi tentang hybrid kayak gini? Sebelumnya ya, kita bukan merasa bahwa kita itu menjudge, enggak. Kita takut kita jadi kayak gitu. Iya. Berapa kali Abi bilangin Umi, jangan sampai usaha Umi itu justru menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari dakwah. Menurut pendapat Umi gimana? Ada nggak yang mau Umi bagiin pada netizen? Iya sih, beberapa Umi ngelihat memang banyak ya orang-orang yang kadang-kadang kita bertanya tentang kesolehannya si orang ini gitu kan ya. Cuman dalam hal ini kenapa ketika mungkin mereka keluar dengan membawa embel-embel Islami, kemudian dari sisi penghafal Quran, kemudian juga mungkin hafizoh, kemudian juga di situ
nama-nama Islami juga muncul gitu ya, kan. Tapi atau segala macam proyek yang disangka orang Islami. Iya, banyak banget yang Umi ngeliat seperti itu, dan akhirnya kenapa yang keluar outputnya itu kok sama dengan orang-orang yang hedon tadi gitu loh maksudnya. Garis bawah itu insight yang bagus banget menurut Abi. Jadi Abi kasih highlight dulu ya. Baik. Kenapa perlu di highlight? Karena ini penting banget. Nanti Umi bisa lanjutin. Mereka terlihat Islami, padahal apa yang mereka banggakan dan apa yang mereka tunjukkan dan apa yang mereka bentuk orang-orang itu supaya kemudian ketika orang-orang ngelihat mereka tuh ternyata nggak ada bedanya dengan orang-orang yang nggak Islami. Iya. Nah, coba sini dikit lagi itu mulai out frame lagi. Nah, terus gimana terus? Jadi sama nggak ada beda. Iya. Sama-sama merasa bangga dengan dunia. Sama-sama pengen agar orang tuh ngelihat harta. Sama-sama membuat orang menilai bahwa orang tuh berhasil atau tidak itu karena harta. Alhamdulillah nih, gue merasa bahwa doa gue dikabulin banget oleh Allah misalnya. Kenapa? Karena alhamdulillah gue sudah bisa pergi ke luar negeri. Jadi kita jadi mikir gitu kan ya. Jadi ukuran Allah itu sayang sama dia itu ternyata duniawi. Punya rumah yang baru, atau bisa membeli kemudian apapun lah, motor impian dan seterusnya. Ini sekali lagi bukan nggak boleh, kan kita sudah bilang dari awal, tapi kok jadi sama dengan orang-orang yang lain yang juga nggak ada urusannya dengan dakwah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang-orang yang di bawahnya itu akhirnya menilai semua dari materi. Buktinya apa? Mereka lebih tertarik kepada perkara-perkara duniawi ketimbang dengan perkara-perkara dakwah. Allah sampaikan di dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka begitu tertarik, mereka begitu ahli, mereka begitu keren dalam urusan duniawi. Jadi kalau ada keuntungan duniawi itu langsung dikejar sampai-sampai. Tapi terhadap akhirat itu sangat lalai. Kenapa? Tadi sudah Abi bilang, orang yang sudah menghabiskan perhatiannya pada dunia, tidak tersisa lagi perhatiannya pada akhirat. Sementara orang yang perhatian pada akhirat, dia menjadikan dunia itu ya hanya sekedar untuk menjadi wasilah dia di akhirat. Nah, lanjutin Umi. Tadi highlightnya sudah sama dengan orang-orang yang lain. Terus gimana lagi? Iya, makanya ketika ngelihat kondisi kayak begitu kan sangat-sangat menyedihkan ya, biar generasi muda yang di situ menurut Umi sih bukan melihat dari sisi Abinya, tapi ya efek daripada waktu Abi terjun di dunia dakwah online itu kan lumayan ya. Ketika Umi ikut di dunia online kan itu kebawa imbasnya. Ketika Umi bikin acara, bikin kajian dulu itu kan yang datang cuman berapa gelintir orang, tapi ketika Abi mulai main famous kemudian dengan dakwanya enak banget dan orang dan gitu. Umi sudah punya harta untuk bisa bikin tempat dulu kan di rumah ya, di ruang tamu kita gitu kan. Terus akhirnya kita bisa nyewa tempat, itu kerasa banget gitu loh. Tapi ini ketika gelombang yang anak-anak muda yang mulai bermunculan di tahun 2000-an ya Bi ya 2000-an gitu ya. Itu rata-rata mereka ya dari sisi keagamaannya bagus semua gitu, dari sisi background pesantren, kemudian penghafal Quran, seperti itu sih kalau Umi ngelihat itu. Atau orang-orang yang interest dengan Islam. Iya, orang yang interest sama Islam, dan ini membawa anak-anak muda yang tadi menurut Umi sih sudah mulai bagus ya ininya, itu tuh beralih ke arah sana gitu loh. Jadi malah ke harta Bi. Jadi memang ke hedon itu yang Umi kerasa banget sih Bi. Makanya dalam hal ini ya berusaha untuk tetap istiqomah, alhamdulillah sih, walaupun kondisi menurut Umi sih efeknya luar biasa ke dakwah ya kondisi sekarang ya. Di Hijab Alia terutama ya jumlah like-nya tuh luar biasa dibandingin dengan orang-orang yang ngajak ngobrol yang nggak penting banget ketika tapi kalau masalah itu sih, cowok gitu maksudnya gitu, masalah tapi pacaran. kalau itu sih Abi nggak terlalu highlight ya kalau itu ya, karena itu adalah mungkin juga karena kesalahan kita atau kekurang kreatifan kita dalam membawa dakwah ya. Artinya itu sih nggak Abi pikirin. Cuman yang Abi pikirin adalah fenomena-fenomena itu yang akhirnya berujung pada tadi banyaknya penipuan di Indonesia. Ini pinjaman online, lalu kemudian kartu kredit, jebakan kartu kredit, lalu kemudian trading, itu kripto dan segala macam. Ini kenapa? Ini masalah kecil, tapi masalah besarnya ada di sini, ada di mindset. Orang pengen kaya, orang pengen cepat punya uang, orang pengen terlihat wah dan seterusnya. Itu menurut Abi problemnya sesungguhnya. Jadi orang-orang ini jadi ngejar dunia. Benar-benar crazy. Karena mau jadi crazy rich-nya nggak dapat, crazy-nya dapat. Gitu maksudnya. Karena duniawi gitu maksudnya. Sedangkan Islam itu adalah cara pandang kita untuk bisa
di dunia itu baik dan di akhirat itu baik, dan melihat harta itu ya tidak silau karena itu hanya sebuah wasilah. Karena semuanya kalau berlebihan juga parah gitu kan ya. Nggak hanya harta, wanita juga sama, terlalu mencintai gitu kan ya, atau jabatan sudah naik nggak mau turun-turun gitu kan ya. Sudah mencapai nggak mau diganti-ganti kayak gitu itu juga sesuatu yang berbahaya. Apa yang berbahaya ucapan kita. Nah, itu yang Abi takut, Umi, bahwasanya mindset ini yang problem ketika orang itu sudah fokus pada wasilah, fokus pada perantara, mereka tuh kayak sudah nggak lihat lagi pada tujuannya. Nah, ini problem yang menurut Abi sangat besar sekali. Sedangkan yang kita lihat tuh cuman ya kayak apa ya, ya kayak puncak gunung esnya aja sih. Nah, sekarang Abi mau menyimpulkan nih. Ada menyimpulkan dengan sebuah pertanyaan terakhir nih. Nah, ini pertanyaan bagi Umi. Umi, kita pernah susah kan ya, Umi ya? Iya. Pernah susah ya? Susahnya dulu kayak apa sih, Susah banget. Susah banget ya. Nah, jadi susahnya itu adalah ketika kita baru awal-awal baru nikah gitu kan ya. Kita pernah untuk nggak punya semuanya. Lalu kemudian kayak kita makan itu bagi dua gitu ya, nasi padang 5 ribuan. Nah, menurut Umi, dari skala 1 sampai 10 nih. Skala 1 sampai 10 antara dulu pas kita sebelum kita punya apa-apa, pas baru nikah nih, dengan sekarang setelah kita punya semuanya, gayanya punya semuanya, punya tapi nggak kayak Crazy Rich sih gitu ya. Abi punya segala macam yang Abi inginkan, maksudnya punya ya kamera punya gitu kan ya, lalu kemudian handphone punya, lalu kemudian komputer punya, segala macam punya, mobil punya dan seterusnya. Nah ya semua punya gitu kan ya. Dulu sama sekarang, Umi, skala 1 sampai 10, kira-kira kebahagiaan Umi itu menurut Umi dulu berapa 1 sampai 10, sekarang berapa 1 sampai 10? Berapa kira-kira? Aduh, berapa ya, Bi? Nah, kira-kira berapa ya? Menurut Umi 1 sampai 10, sekarang 1 sampai 10, berapa kira-kira? 9. 9. Itu mana? Dulu atau sekarang? Sekarang. Sekarang 9. Kalau dulu? 7. 7. Kenapa bisa berkurang? Kenapa bisa nambah? Ya kalau dari gimana susah jelasinnya. Kenapa bisa berkurang? Dulu 7, sekarang 9. Kenapa kira-kira? Ya kalau sekarang lebih banyak hal yang bisa kita lakukan kayak gitu. Jadi kayak apa namanya, dulu banyak banget keinginan untuk menyampaikan kepada teman-teman tentang betapa indahnya Islam, betapa istilahnya kerennya dakwah kayak gitu loh. Tapi banyak kendala gitu loh. Tapi sekarang sebentar, Abi potong. Berarti ini kayaknya nilainya bukan karena kebahagiaan nih, tapi lebih kepada berapa keberhasilan dakwah dulu dan keberhasilan dakwah sekarang. Enggak sama ya? Nggak sama. Maksudnya itu nih, rasa bahagia Umi dulu dan sekarang kira-kira berapa? Sama nggak kira-kira? Abi bantu deh ya. Abi bantu. Contoh misalnya kayak gini. Dulu inget nggak ketika kita pergi ke tempat orang kaya, kan ya, ngisi di tempat orang kaya. Kita datang tuh itu kayak makanan tuh udah kayak sunatan. Banyak banget gitu kan ya. Tapi orangnya nggak respect sama Abi. Dia ngundang Abi tapi dia ngobrol sama temennya, bahkan pakaiannya sendiri nggak bisa dikondisikan gitu kan ya. Lalu kemudian nggak menghormati ya. Nggak menghormati. Lalu kemudian Abi benar-benar nggak nyaman di situ. Makanya sampai hari ini Abi tuh berpikir dan kadang-kadang agak alergi dengan orang-orang yang kaya, yang merasa bisa untuk kayak ngebeli ustadz kalau dia sudah punya uang gitu maksudnya. Nah, lalu mulai kita pulang, Abi setelah kajian, Abi langsung selesaikan, nggak ada tanya jawab, Abi langsung pulang sama Umi, dan kita nggak makan waktu itu, ingat nggak Om? Ustadz makan dulu, nggak usah, kita nggak mau makan. Karena kenapa? Karena Abi pengen nunjukin bahwa kamu tuh harus tahu bahwa harta tuh bukan segala-galanya. Terus ketika kita pulang dalam keadaan lapar karena kita nggak makan malam, itu kemudian Abi naikin motor Umi yang second itu, Astrea Grand yang Umi beli 6 juta itu, dan itu bocor di tengah jalan. Dan jam 11 kita harus nenteng di jalan nyari tambal ban. Menurut Umi itu susah nggak? Susah banget. Susah. Tapi rasanya gimana, Om? Rasanya bahagia nggak? Bahagia banget ketika mengingat masa-masa itu di saat sekarang. Di saat sekarang. Dan pada waktu itu Umi merasa ketika capek, lelah karena Allah, itu rasanya gimana kira-kira? Ada kebahagiaan tersendiri sih, Bi, yang ada kebahagiaan rasa manis. Sulit banget, yang itu mungkin manisnya iman ya. Iya betul. Jadi, ketika kita menghadapi hambatan, kita memang sakit, kita terluka, tapi kita bahagia. Gimana cara jelasinnya? Karena kita tuh merasa, ya Allah, lihat nih ya Allah,
ya Allah, coba lihat nih ya Allah, apa yang coba kita untuk korbankan demi Engkau ya Allah. Kira-kira kan gitu. Ya Rasulullah, mudah-mudahan nih jadi penebus untuk bisa ketemu dengan kamu kan gitu kan ya. Artinya kita merasa bahagia gitu loh, walaupun kondisinya kayak gitu. Atau ketika kita harus makan berdua bagi Abi sih itu bahagia banget. Atau ingat gak Umi ketika kita tinggal di kos-kosan ketika Koko baru lahir, kos-kosan kontrakan, Koko baru lahir, dan kita harus berempat, Abi, Umi, Cece sama Koko itu harus tidur di satu kasur. Dan itu rumahnya bocor pula kan itu kan ya. Bagi Umi gimana? Itu bahagia nggak sih Bahagia. Dan Abi lebih pede untuk menceritakan hal-hal kayak gitu di masa-masa itu kepada Gozi dan Koko dan Ayah dan Cece dibandingkan dengan masa-masa kita yang sekarang. Kalau kita cerita masa-masa kita yang sekarang, Gozi bilang apa? Wajar lah. Koko bilang apa? Ya wajar lah. Abi sekarang punya semuanya. Masa Abi nggak bisa keluar kota? Abi kan punya mobil. Abi kan sudah punya uang. Masa sih nggak bisa buat dakwah kayak gini? Bahkan Abi tuh merasa kayak gini. Kalau saya Abi punya segala macam ini, dan kalau Abi nggak manfaatin nih, Dik, Abi tuh merasa kayak Allah tuh seolah-olah bilang gini, Li, kamu lihat semua ini nih. Kalau kamu masih futur dan kamu nggak mau manfaatin semua ini untuk di dakwah Islam, aku kasih tahu kamu, aku bisa ngambil semua ini dan ngasih pada orang lain yang mau dakwah. Jadi soalnya tuh kayak ngingetin Abi. Jadi ya kayak gini, kalau kita bisa melakukan sesuatu wajar. Kalau tiap hari kita bisa upload video, wajar di YouTube. Kalau tiap hari kita bisa dakwah, pergi kemana-mana, ngontakin orang, memperkenalkan Islam, wajar banget. Karena apa yang kita nggak punya? Tapi ketika zaman dulu, Dik, Abi nyeritain pada anak-anak kan gitu kan ya. Dulu Abi dari Jakarta ke Bekasi gitu kan ya. Hujan-hujanan gitu kan ya. Naik motor 4 jam pergi, 4 jam pulang. Bekasinya ujung kan gitu kan ya. Dan pulang-pulang sakit gitu kan ya. Umi ngurusin Abi. Dan ingat gak kalau pas dulu Umi pas naik bis atau untuk ngejarin Abi ketika Abi lagi ngisi. Dan setiap kali Abi pergi ke kantoran naik motor, Abi harus ke WC dulu, lalu udah cuci muka, busanya hitam banget kan gitu kan ya. Bagi Umi itu bahagia nggak sih? Banget. Bahagia. Nah, artinya Abi pengen ngasih tahu, kuncinya adalah bahagia tidak pernah berkurang karena harta. Dan nggak juga akan bertambah karena harta. Dulu ketika kita nggak punya, kita dikasih kebahagiaan oleh Allah. Rumah tangga kita dikasih kebahagiaan. Ketika kita bisa rukun, anak-anak terus juga bisa baik, sehat, kita dikasih kebahagiaan. Sekarang ketika kita juga mempunyai semuanya bagi kita untuk dakwah, kita juga dikasih kebahagiaan nggak? Dikasih kebahagiaan. Bahkan kalau kita pikir, kenapa Abi bisa bilang bahagia tuh nggak bertambah dengan harta dan nggak berkurang dengan harta? Karena dulu kita makan nasi Padang 5.000 bagi 2. Bahagianya kan sama ya, tapi rasa senangnya, dulu kita dikasih makan itu tuh, 5.000 bagi 2. Sekarang dengan makan nasi Padang yang sama, rasanya gimana? Iya, beda banget. Beda banget. Kenapa? Karena ditarik oleh Allah. Iya. Jadi kebahagiaan tuh nggak nambah. Dulu makan yang murah dengan makan yang mahal yang berkali-kali lipatnya, ternyata bahagianya sama. Gitu loh. Kenapa? Karena yang ngasih adalah Allah. Bahagia tuh yang ngasih Allah. Dan zaman sekarang, tapi kita namanya syaiton itu memoles seolah-olah Anda itu akan bertambah bahagia dengan kemewahan, bertambah bahagia dengan dunia dan kenikmatannya, sehingga orang bondong-bondong untuk cari itu. Itu yang Abi khawatirkan. Ada nggak yang mau disampaikan sebagai penutup ke netizen? Benar nih, bahagia nih. Dulu bahagia nih. Iyalah. Kalau disuruh pilih masa lalu atau masa sekarang? Kadang-kadang ada beberapa hal yang menurut Umi juga memang ternyata ketika kekurangan itu iya gitu. Maksudnya bahagianya tuh luar biasa ya ketika kita bisa makan di satu restoran yang inget banget waktu itu yang kita kejar banget ya Bi ya. Ketika habis gajian tuh seneng banget gitu. Jadi tuh ada sesuatu di nanti-nanti gitu. Tapi kalau sekarang itu kalau mau ditanya makan apa, terserah lah kayak gitu maksudnya. Nggak ada sesuatu yang memang di situ ditunggu-tunggu dari makanan yang kita jadiin favorit ketika itu gitu. Jadi dan ada rasa kayak gitu ya. Ya Allah, ini aku melakukan untuk kamu loh ya Allah. Maksudnya. Dan ibarat ya ketika semua yang kita lakukan itu kayak susah itu jadi hilang. Gitu loh maksudnya. Sekarang mungkin karena kita udah dikasih semuanya ya. Jadi kita agak sulit juga gitu kan. Karena bagi orang yang punya duit 1.000, mengorbankan 500 tuh udah kayak seluruh hidupnya gitu loh maksudnya. Dan ketika kita punya 1 juta, apakah kita akan mengorbankan 500.000? Atau bahkan mau nggak sih Dik? Ujiannya semakin berat. Kita nggak mau banding-bandingin. Kita bersyukur atas apa yang Allah kasih. Dan kita yakin bahwa setiap orang tuh punya tugas sendiri-sendiri.
Kok makin jauh Om, sini dikit lagi. Nah, jadi kita yakin semua orang tuh punya tugas sendiri-sendiri. Ada yang dikasih tugasnya untuk kemudian memang mereka itu jadi orang yang pas-pasan, ada yang dikasih orang oleh Allah tugasnya untuk punya harta. Cari duit. Cari uang. Bukan harta yang jadi problem. Tapi apa yang jadi problem? Tujuan. Terakhir banget, di antara yang terakhir, Allah mengingatkan kita tentang orang-orang yang akhirnya tertipu dengan wasilah. Dengan sebuah pengingat yang sangat keras sekali. Dalam satu hadisnya hadis qudsi, Allah menceritakan tentang orang-orang yang mengira dirinya masuk neraka. 3. Pertama adalah seorang qori, penghafal Quran. Yang kedua adalah seorang dermawan yang menghabiskan siang dan malam hartanya untuk berinfak di jalan Allah. Yang ketiga orang yang jihad fisabilillah. Pernah dengar kan? Allah sampaikan, ayo bawa ke sini orang qori. Lalu kemudian Allah tanya, wahai qori, kamu ngapain? Wahai pembaca Quran, kamu ngapain? Saya baca Quran ya Allah. Siang dan malam ya Allah. Saya mengharapkan keridhoanmu ya Allah. Dengan saya baca ayat-ayatmu ini, pasti engkau senang ya Allah. Maka saya berhak dong dapat surga. Gara-gara apa yang saya lakukan ini. Tapi apa kata Allah? Enggak. Kamu bukan baca Quran karena aku. Kamu baca Quran supaya kamu dibilang qori. Supaya kamu dibilang suaramu bagus. Zaman sekarang ya, karena kamu nyari orang, bukan nyari aku. Lempar dia ke neraka. Orang yang fokus pada perantara bukan pada tujuan. Yang dia kira dia fokus pada tujuan tapi dia tertipu pada perantara. Maka Abi selalu mikir, Abi termasuk yang itu nggak sih? Orang yang baca Quran karena pengen didengar orang atau pengen dibilang orang hebat dan seterusnya. Yang kedua, datang seorang dermawan. Kamu ngapain? Saya dulu berderma ya Allah. Saya ngasih uang saya siang dan malam. Saya dapetin susah tapi saya mau berinfak di jalan Engkau ya Allah. Saya kasih semuanya ya Allah. Demi Engkau ya Allah. Allah bilang apa? Enggak, kamu ngasih supaya dibilang orang dermawan. Supaya kamu dibilang orang, wah murah hati dia. Oh ringan tangan dia bantu orang. Kamu sudah dapat semua di dunia, bawa dia ke neraka. Dia fokus pada perantara, bukan fokus pada tujuan. Dia ngomong, dia fokus pada Allah. Dia ngomong, dia pengen dapat keridhaan Allah. Tapi Allah tahu di dalam isi hati dia. Maka ngeri banget. Yang ketiga orang berjihad di jalan Allah. Padahal kita tahu ya, bahwasanya orang qori itu adalah dekat dengan Allah, masuk surga, ahlullah, keluarganya Allah. Yang kedua, dermawan itu juga masuk surga. Gitu kan ya, karena dengan hartanya dia kemudian lebih dekat dengan Allah karena dia menginfakkan harta, jihad dengan harta dia. Yang satu lagi jihad dengan nyawa, yang ibaratnya masuk surga tanpa hisab. Gitu kan ya, mujahid, syahid. Lalu kemudian dia ditanya juga, kamu ngapain? Saya berjihad karena Engkau ya Allah. Darah saya tumpah ya Allah. Saya itu mengagungkan kalimat Engkau ya Allah. Li'ilai kalimatillah, mengagungkan dan meninggikan kalimat Engkau ya Allah. Saya mengorbankan segala-galanya, keluarga saya tinggalkan. Lihat darah saya berceceran di bumi. Ini semua demi Engkau ya Allah. Allah bilang enggak. Kamu supaya dibilang sama manusia pahlawan. Supaya dibilang pada manusia kamu itu adalah orang yang hebat, orang yang berani, orang yang mujahid. Kamu udah dapat semuanya. Orang udah muji kamu. Orang sudah nganggap kamu hebat. Masukin dia ke neraka. Lalu tersisa pertanyaan pada kita sekarang. Kita yang sekarang mengklaim bahwa diri kita berdakwah di jalan Allah, bahwa diri kita itu infak di jalan Allah, bahwa diri kita itu berusaha untuk meninggikan kalimat Allah, itu beneran aja atau itu cuma sebuah gimmick? Itu pertanyaan bagi kita teman-teman semua. Ada yang mau disampaikan terakhir? Udah. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini adalah menjadi satu manfaat dan menjadi sebuah introspeksi bagi diri kita secara pribadi. Karena kita nggak mau juga bahwasanya kalau kita ngomongin Islam, ternyata kita adalah orang-orang yang paling menentang Islam. Mudah-mudahan, sekali lagi saya mohon maaf kalau seandainya ini menyinggung siapapun, tapi serius tidak ada niatan untuk menyinggung siapapun, dan niatan kita cuma agar supaya kita mengharapkan bahwa orang-orang Muslim bisa punya lebih banyak harta, lebih bisa untuk mendapatkan dunia dan posisinya, dan kita mendoakan bahwa harta yang mereka dapat, posisi yang mereka dapat, skill yang mereka dapat, semuanya betul-betul untuk membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.